Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Ini macam loyo kah? Belum sarapan. Sudah sarapan kah belum? Sudah Pak Guru. Sudah, Pak. Mau Sudah izin, lapar, Pak. Pak. Mau izin, mau pergi beli makanan di kantin dulu. Kita lihat Baru masuk langsung izin. ya. Siapa Sama yang Pak mau Belajar itu, Pak Guru? Jadi, Bu Hermin ini masih keringatan. Dia tadi jalan kaki dari kampung itu. Iya, Kang. Iya, saya jalan kaki tadi, Kang. Aduh. Ya. Oke. Kok semangat deh? Sudah siap Bilang semua. nama. Baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mungkin dari anak-anak yang bisa ya, sebelum kita mengawali kegiatan kita, Kuponnya ini kita bisa lihat. Siapa yang ribut itu? Aduh. Dan ribut di belakang. Suruh keluar aja, coba suruh keluar. Pak Guru tegur Harus dulu. masuk Kalau baru. saya tegur lagi nanti tombak kalai lagi. Tadi sebenarnya sudah ditegur di piket itu, tapi mereka tuh lari lagi duduk di belakang gedung ini. Baru dong tahu, Iya, tahu Pak. ada belajar. jadi kalau kalian masih ribut, Pak Guru diam dulu. Dan di Ya, sebelah oke. itu Pak Guru, kelas sebelah yang ribut. Oke, sudah, Pak. Lanjut. Kegiatan belajar, saya minta si Carita pimpin kita dalam doa. Oke, baik, Pak. Teman-teman dan Bapak Guru yang sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, Carita ini dia kalau masalah murid ada siswa baru ini dia gerakan cepat. Itu lagi. Kalau mau belajar, ya. Oke. Ya, Pak, cepat-cepat membuka mata tadi, Pak. Karena ada siswa baru. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Sehat. Pak. Sehat, Pak. Sehat. Ya. Jadi saya absen dulu ya. Saya lihat ini banyak yang hadir. Kayaknya hadir semua. Jadi jangan sampai pertemuan berikut Carita hari ini hadir, besok tidak ada lagi. Jadi hadir Iya, semua. Pak. Ya. Agus Wijaya, Hadir Pak Guru. Asrianti. Asrianti. Lagi Trianti. ke belakang, Pak. Mana nih? Ada Lagi ke izin, belakang, Pak. dia lagi ke toilet. Lagi ke toilet, Pak. Sulaiman. Hadir, Pak. Harudin. Hadir. Carita. Hadir, Pak. Dewi. Dewi ini Ada mana? ke belakang tadi, Pak. Oh iya, Pacaran Evi. tuh, Pak. Pacaran di Temennya kelas yang lain itu. Asrianti. Ya, Pacaran Ke dia, kamar pacaran mandi itu, Pak. Isniati. Isniati ada. Ada, dia juga di belakang tadi, Pak. Ada Isniati, Bu. Isnaini. Kalau Isna ini saya, Pak. Kalian sudah siap untuk belajar? Ya, Pak. Siap Iya, Pak Pak. Guru. Iya. Jadi Iya, Mama nggak bisa dengar kalau itu. hari ini konsep ilmu ekonomi. Konsep ilmu ekonomi. Jadi tujuan pembelajaran ini Jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kemudian
kalian menyajikan permasalahan kelangkaan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan serta menentukan pilihan dan skala prioritas dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, dan bekerja keras. Nah, oke, sebelum masuk kegiatan diskusi, saya bagi kelompok dulu. Jadi ada kelompok 1, Baharudin, Isniati, Hermin Sampe. Kelompok 2, Agus Wijaya, Habibah, Sulaiman, Dewi. Dan kelompok 3, Ori, Daniati, Asrianti. Jadi kalian sudah tahu kelompoknya masing-masing. Dapat. Sudah masih ada yang belum. Pak. Yang pakai. Diam sudah. Mama mau dengar ini. Ya. Jadi minggu lalu saya sudah kirimkan di WA kalian LKS-nya itu. Iya, Pak. Pak Guru, Ya, jadi Pak Guru, Kupon. Pak Guru. Saya masuk Ya. ke sekolah terus, tapi kenapa jarang lihat Pak Guru di kelas kami? Kupon. Nah, ini saya baru masuk ke Apa? Kupon tuh. kemarin ada kegiatan. Kupon. Iya. Jadi Guru baru kan? Pakai kan? Ah, Itu dia gunting rambut itu makanya Pak Guru Sulaiman tidak kenal lagi. Ah, itu karena Pak Sulaiman, Sulaiman jarang masuk itu, jadi tidak lihat Pak Guru. kemarin mungkin saat itu Sulaiman tidak hadir. Hadir kalau ini. Pak Guru, dia sampai depan gerbang saja baru dia kembali lagi. Iyo. Memang dia tidak Kemarin mereka dari di belakang. Dia buku kemarin Pak Guru, tahu dari TV saya. Kalau masih mau ribut, Pak Guru diam dulu. bukan kupon. Beri kesempatan Dengan kupon. cerita dulu. Ya, bagaimana? Nah, Mut nih, Hermin, mut. ya. Tambah belum semua. Saya sudah bagi kelompok tadi. Jadi masing-masing kelompok punya tugas yang nantinya dikerjakan secara kelompok, berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian hasil diskusinya itu dibacakan atau dipresentasikan. Kemudian nanti setelah itu dikumpul. Jadi dikumpul, baru di dalam tugasnya itu tulis, lampirkan nama-nama temannya. Jadi nanti Pak Guru nilai diskusi itu mana yang aktif, mana yang diam saja. Itu mau Oke. gambar mata. Kelompok 1, Besok grok. No. Bosan. jadi sebelum saya kasih tugas, nah ini ada pertanyaan. Nah, mungkin ada yang bisa jawab, mungkin si Hermin, tentang materi konsep ilmu ekonomi. Apa kira-kira yang menjadi dasar dari konsep ilmu ekonomi? Jadi ada di dalam modul, kalau kalian pelajari berarti kalian bisa jawab. Nah, mungkin si Hermin bisa jawab. Iya, yang menjadi dasar dari konsep ilmu ekonomi adalah kelangkaan, Pak. Ya, mantap. Nah, sekarang, nah itu kelangkaan itu apa? Mungkin yang si Asrianti bisa jawab, atau siapa yang bisa? Ini cara gambar matanya. Jadi arti daripada kelangkaan itu. Tian masuk ke tidak? Saya Pak. Ya, siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Atau dengan badan coba. Kelangkaan. Kamu diam. Ya pesan. Ribut kali mereka, Pak. Mut saja. Yang lain, coba yang lain itu diam, dengar temannya itu bicara. Oke, baik teman-teman, silakan dengarkan.
Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Itu, Pak. Iya, mantap. Nah, mungkin berarti dengan kelangkaan, mungkin bisa menyebutkan jenis-jenis daripada kelangkaan. Nah, mungkin ini bisa jawab. Ya. Silakan. Jenis kelangkaan itu yang pertama kelangkaan sumber daya manusia atau kekurangan tenaga kerja, Pak. Yang kedua kelangkaan sumber daya alam atau menipisnya ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga kelangkaan sumber daya kewirausahaan atau pengusaha, Pak. Yang keempat. Ya, silakan. Satu lagi. Ya, itu kelangkaan sumber daya modal. Iya, bagus. Jadi tidak sia-sia modul yang saya sebelumnya itu berarti baca. Dalam modul juga ada tugas untuk didiskusikan. Jadi tadi saya sudah bagi kelompok. Nah, untuk kelompok 1, dengar, kelompok 1 ini tugasnya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Nah, untuk kelompok 2 tugasnya mencari ciri-ciri daripada kelangkaan. Dan tugas untuk kelompok 3, dampak kelangkaan bagi masyarakat. Sudah tahu tugasnya masing-masing kelompok? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kelompoknya. Sudah, Pak Guru. 40. Habis itu langsung dikumpul. Tulis bukunya itu, buku tugas. Ya, nama-nama temannya. Jadi saya 10 menit. Bisa 10 menit. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Kira ikon yang gua 50 1 2 3 4 5 6 7 kelompok 1 9 Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siapa yang bisa? Kelompok 1 saya, Pak. Saya kelompok 2 ya. Saya kelompok 2. Saya kelompok 1. Sudah, Dodo. 16 17 Ya Allah. 19 20 Sudah. Ya, silakan. Kelompok 1. Suleman, Pak. Ayo kelompok 1. Teman. 2 Pak Guru sama izin, sama ke WC. Nah, Pak Guru sama izin ke WC. 7 jangan lama. Carita sudah. Yo. Ada yang mintain. Mati nih. 29 30 31 Itu siapa ya? Saya ya? Kelompok 1. Saya sudah. Ya, silakan. Saya. Yo, Engmen sudah. Ya. Menurut hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor penyebab kelangkaan adalah pertumbuhan penduduk yang semakin cepat
tanpa disertai proses produksi produksi suatu alat pemuas kebutuhan yang memadai dapat menjadikan terhambatnya proses pemenuhan keperluan hidup manusia, kemampuan produksi. Nah, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal yang terbatas akan berdampak pada terjadinya suatu kelangkaan. Nah, berikut perbedaan letak geografis, yaitu sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah yang subur dan ada yang tidak. Ada tempat yang memiliki mata air yang melimpah dan ada yang tidak. Kemudian yang terakhir, pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, seperti sekarang ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Kemudian adanya PSBB membuat terhentinya produksi barang hingga pemanfaatan jasa terbatas. Sekian hasil kami dari kelompok 1, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi tugasnya langsung dikumpul sebentar ya. Iya, Pak. Ya, Pak Guru. Dua. Kelompok 2 siapa tadi itu? Apa kelompok 2 itu? Habibah. Agus, Habibah, dan Dewi. Saya Pak Guru, saya Pak Guru. Saya Pak. Saya ya. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ya. Ciri-ciri kelangkaan, yaitu yang pertama, jumlah alat yang dapat memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas, tidak diproduksi lagi, akan mengakibatkan kesulitan untuk memperolehnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan dan keinginan manusia sangat tinggi. Kemudian berikutnya, harga barang yang melambung tinggi dari harga sebelumnya. Yang terakhir, konsumen harus berkorban demi mendapat alat pemuas yang berupa barang atau jasa. Ya, sudah Pak. Ya, oke. Terima kasih. Bagus. Silakan duduk. Kelompok 3 lagi. Saya Pak. Ya. Erni, silakan. Ya Erni. Pak. Erni, silakan. Baik. Ya, baik. Bapak Guru dengan teman-teman, kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun hasil diskusi kami mengenai dampak kelangkaan bagi masyarakat. Dampak kelangkaan bagi masyarakat, di mana kenaikan harga ketika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga otomatis akan melambung. Misalnya, sebelum pandemi, masker medis di pasaran itu hanya seharga 30.000 per box. Di awal pandemi, di mana masyarakat diminta untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, maka harga masker menjadi melambung sampai 3 kali, bahkan sampai 10 kali lipat. Dan bahkan juga sempat hilang dari peredaran. Nah, pengangguran meningkat, perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar. Banyak hal yang tidak bisa terpenuhi, termasuk ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Kriminalitas meningkat. Angka kemiskinan meningkat, artinya tidak terbelinya alat pemuas kebutuhan pokok dapat diindikasikan sebagai munculnya kemiskinan. Oke, terima kasih. Bagus. Silakan duduk.
Jadi dari materi kelangkaan ini, jadi masih mengenai kelangkaan ekonomi. Jadi nanti kalau saya kasih tugas pada pertemuan berikutnya, kalian harus mencari jenis kelangkaan yang ada di sekitar kita atau di wilayah kita. Nah, misalnya di tempat kita ada macam SPBU. Nah, nanti itu akan menjadi tugas, tapi nanti itu saya jelaskan pada pertemuan berikut bagaimana langkah-langkahnya. Nah, oke, dari materi ini mungkin masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Nah, mungkin Baharudin, ada yang belum dipahami. Gimana Pak Guru? Aduh, minta maaf Pak Guru, saya tidak perhatikan jadi. Oh Mungkin iya, ada teman-teman bisa bantu saya kah? Ya, siapa tahu temannya yang Saya lain. Pak Guru. Saya Ya, Pak Guru. Saya Pak Ya. Guru. Ya, Pak silakan. Guru, kita kan bicara kelangkaan, berarti barang kan ada, kadang tidak. Terus bagaimana pemerintah menanggulangi kelangkaan? Kalau barang tidak ada kah, atau bagaimana macam tadi pom bensin tuh kadang ada, kadang tidak. Itu bagaimana pemerintah menanggulanginya, Pak? Ya, nanti itu mungkin ada dari temannya yang bisa menjawab pertanyaan dari. Jawab, Pak. Ya, silakan. Iya, yang ditanyakan oleh Dewi tadi, di mana saya menyimak menyangkut bagaimana mengatasi kelangkaan itu. Nah, di sini di mana sebagai masyarakat kita harus menyusun skala prioritas. Dalam artian di mana pentingnya bagi setiap manusia untuk membuat perencanaan, di mana perencanaan harus disusun berdasarkan skala prioritas dari yang paling penting sampai yang tidak penting. Menghemat penggunaan sumber daya alam, setiap manusia diharapkan dapat bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam, bukan mengeksploitasi secara berlebihan. Ada yang jawaban lain itu? Tidak, Pak. Sudah. Jadi dengan jadi untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan, dan mungkin saya akan memberikan kesimpulan dari materi ini. Jadi di dalam ilmu ekonomi ini muncul sebuah masalah ekonomi, yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau tidak merasa puas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas, sehingga muncullah kelangkaan. Nah, jadi untuk materi minggu depan, jadi kalian harus lihat lagi di dalam modul, ada di dalam modul lagi, nanti saya kirim mengenai kebutuhan, konsep biaya peluang, dan prinsip ekonomi. Jadi hari ini pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Jadi mungkin dari kalian ini bisa satu orang yang bisa memimpin kita dalam doa. Saya Pak Guru. Ya. Saya ya. Ya, silakan Pak Yo. Agus. Oke, baik Ya. Pak Guru. Lihat ini Pak aja Guru. lagi sudah. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Guru? Ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan.
Jadi saya harapkan kehadirannya lagi minggu depan, jangan lagi ada yang timbul tenggelam. Ya, Iya, hari Pak Guru. ini. Iya Pak Guru. Iya Pak, iya. Oke. Ya Pak Guru. Ya, Pak.